Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk hari ini saya sudah menunggu momen ini kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Dimana hari ini saya mau panen anakan lovebird ya teman-teman. Untuk di 2 indukan ini nih, yang Biola PB Wing dengan yang Aqua PF ya. Ini mau saya panen teman-teman untuk hari ini gitu ya. Nanti untuk totalnya itu kurang lebih ada 4 ekor. Nah ini ada ada 3 ekor, cuman mati 1 kayaknya. Kemarin saya sempat menyesal juga gitu ya, nggak buru-buru diangkat, karena itu ada anakan yang paling kecil itu biasanya terhimpit gitu ya sama indukan sama yang besar-besarnya, jadi mati ya kayaknya gitu. Soalnya semalam saya ngecek itu cuma ada 2 ekor sisanya gitu. Nah kebetulan saya mau coba cabut ini tuh mau mau saya lolos sendiri gitu, agar si indukannya biar cepet anakan lagi dan bertelur lagi gitu ya, biar cepet banyak ya teman-teman gitu. Bentar, ini udah saya siapin pakai sekam ini gergaji ya. Oh ini udah cinilnya, terus nih sendok buat ambilnya gitu ya. Kadang ini yang salah satu indukan ini agak agresif, agak galak, jadi harus hati-hati. Oke, kita coba yang ini dulu ya teman-teman, yang BP dulu. Sebentar, ini agak susah nih sebenarnya, soalnya saya megang HP juga, jadi agak riskan. Nah, yang pertama kita buka, kita usir dulu si induknya, biar suruh keluar dulu. Tuh ya, ini ada 2 ekor. Alhamdulillah lah, segini juga lah, nggak apa-apa. Yang penting sehat. Nah indukannya udah keluar, nah tinggal kita ambil anakannya. Tuh ya, agak sedikit bau nih di dalamnya karena kayaknya mati yang kemarin. Ini alhamdulillah 2 ekor. Nah, nih yang besar nih udah kebuka matanya. Oh iya teman-teman, kemarin ada yang sempat nanya, teman saya gitu ya, nanya masalah yang paling ideal gitu ya untuk cabut anakan itu berapa hari gitu ya semenjak penetasan gitu ya. Kalau misalkan saya itu biasanya kurang lebih 2 mingguan lah, atau patokannya saya tuh si anakannya itu udah kebuka kayak gini lah minimal gitu ya. Ini udah enak nih buat dilolos, jadi ya masih waktu aman lah gitu ya. Nah ini si anakannya kita simpen dulu, ini 2 ekor ya. Tinggal yang ini nih, ini agak susah gitu ya. Nah nanti setelah tadi anakannya udah dicabut, nanti si indukannya si glodoknya kita coba keluarin. Nah nanti dimandiin nih si indukannya teman-teman, jadi kita jemur sampai bener-bener si indukannya fresh lagi lah gitu. Jadi kan kalau misalkan pasca udah penetasan gitu, kadang induknya itu butuh istirahat lah, karena kan udah hampir 3 mingguan lah, 3 mingguan mengeram gitu ya kan, pasti energinya dia habis lah buat ngeram gitu ya. Jadi nanti kita jemur gitu. Nah nanti untuk yang ini saya nggak bisa videoin ya, nanti kita ambil aja langsung gitu, soalnya ini agak sedikit agresif sih indukannya, agak susah. Oke, sebentar. Nah ini ya, alhamdulillah teman-teman udah saya ambil nih ya si anakannya. Jadi butuh effort juga ya buat ngambil anakannya. Ini alhamdulillah kemarin ternyata ini mata merah semua nih. Nih alhamdulillah PF semua, mudah-mudahan tembus Biola Aqua PF nih.
yang saya idam-idamkan, mudah-mudahan ya, amin. Yang penting sehat dulu gitu ya. Nah, jadi ini umur kurang lebih hampir ya 2 mingguan lebih lah. Ini matanya udah pada kebuka, jadi ini lebih enak teman-teman kalau misalkan mau diloloh juga, karena lebih aman lah. Karena untuk si pencernaannya juga udah lumayan safety gitu ya, lebih aman gitu ya, karena nggak takut nyisa di tembolok dan bisa mengakibatkan fatal lah, kematian gitu ya. Nah, indukannya sama. Nah, ini indukan yang ini gitu ya. Aqua PF Split View sama Biola Aqua Split PF. Nah, ini alhamdulillah 2 ekor sesuai dengan prediksi saya ketika kemarin dicek telurnya itu kan ada total 5, cuman isi 2 ya. Betul kan? Cuman 2 ekor yang isi. Oke. Nih, alhamdulillah teman-teman. Anakan udah saya kita panen. Nih PF sama yang BPE tadi, mudah-mudahan aman. Alhamdulillah 2, berarti 4 total. Ini segini juga nih udah bisa dipasang ring teman-teman, segede gini nih, malah cocok buat dipasang ring segede gini. Soalnya kalau misalkan kegedean agak sedikit susah gitu ya. Ini PF nih baru pertama kali saya panen PF atau mata merah ya. Dari dulu saya nggak pernah punya indukan mata merah kayak gini. Oke, setelah ini indukannya mau saya coba keluarkan, saya rapikan dulu ya teman-teman. Sebentar. Oke, nanti dilanjut lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini 2 kandang ini udah saya cabut. Alhamdulillah ini udah saya mandikan juga. Nih, nah ya, ini sudah saya mandikan 2 pasang. Jadi kalau misalkan udah pencabutan anakan itu wajib dijemur, mandiin terus dijemur gitu ya. Nah, terus ini juga nggak kalah penting teman-teman. Sebentar. Jadi setelah proses pencabutan kita wajib cek isi si glodok ya, glodok si indukannya gitu ya, kita periksa gitu ya. Takutnya ada sesuatu yang mengakibatkan nanti kedepannya malah jadi nggak maksudnya nggak bersih gitu ya, mengakibatkan jadi nggak maksimal gitu ya si indukannya. Tuh kotor teman-teman indukannya, harus dicabut. Ini harus dicabut teman-teman. Nah ya, ini basah. Ini salah satu faktor yang membuat bawa penyakit kayak gini teman-teman. Tuh, sebenarnya gini teman-teman, terkadang ada indukan yang bersih dalam artian dia akut si buat sarangnya itu ada yang pengen bersih terus, ada yang jorok gitu ya. Ya samalah kayak misalkan kayak manusia gitu ya, ada yang rajin, ada yang enggak gitu ya. Ini salah satu yang ya menurut saya kurang begitu bersih gitu ya si indukannya. Cuman ini dia ngerasa nyaman gitu ya dengan kondisi yang di dalam glodok, jadi ya aman-aman aja gitu ya. Dia sekali nelur 5, 4 gitu ya, jadi nggak masalah gitu ya. Cuman kita sebagai peternaknya harus jeli juga gitu ya, kalau misalkan nanti si sarangnya seperti apa kondisinya, takutnya udah busuk kayak gini nanti nggak maksimal teman-teman, banyak serangga atau misalkan banyak kuman kan nggak bagus gitu ya. Ini wajib kita ganti, mau saya cuci, jemur gitu ya, biar maksimal lagi, biar nyaman lah nanti si indukannya. Nah, terus sebenarnya kalau misalkan si glodok itu ya si indukannya netes-netes terus ya aman-aman aja gitu ya. Cuman tetap kalau biasanya saya itu 2 atau 3 kali anakan ya wajib diganti sih kalau saya sih ininya.
biar fresh lagi lah. Tuh, ini sampai patah teman-teman, si pintunya juga jebol. Tapi alhamdulillah ini udah menghasilkan beberapa juta nih. Alhamdulillah nih glodok ini udah tahun berapa ini, udah lama banget teman-teman, awet lah ya. Nah kalau yang ini yang apa sih, yang aqua ya, ini kalau yang ini agak sedikit rapi, dalam artian dia itu senangnya kering gitu ya, si posisi sarangnya tuh pengen kering, pengen rapi, jadi nggak terlalu basah gitu ya, nggak lembab gitu ya. Tapi tetap ini mau saya bersihkan juga karena ini udah hampir 3 kali angkatan, hampir 3 bulan lebih berarti ya, mau saya ganti juga nih. Nah nanti untuk si sarangnya sih kemarin ada yang menyarankan pakai apa ya, serabut kelapa katanya gitu, itu cocok katanya, bagus. Nanti mau saya coba teman-teman ya, kadang ada yang pakai kayu gitu ya, terus ada yang pakai jerami ada gitu ya, terus nyaman burungnya aja. Nanti kita coba yang pakai kelapa. Oke ya teman-teman, terima kasih yang sudah nemenin tadi saya panen, terus lihat proses penjemuran, terus ini gitu ya, penjemputan si glodoknya gitu ya. Mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat untuk kita gitu ya. Nah terus bagi yang mau tanya-tanya seperti biasa silahkan berkomentar di kolom komentar gitu ya, kita sharing-sharing, nanti kita ngobrol di sana gitu ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.